Bu, shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semuanya. Puji Tuhan, saya lihat di sini penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, Pak Sugianto dan Ibu bisa bergabung bersama dengan kita. Pak Nyoman, shalom. Mari kita akan mulai MK malam hari ini. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan, kembali Engkau pertemukan kami, teman-teman MK Sawoja 3, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap bersatu hati untuk kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami ada dalam kumpulan orang-orang benar untuk kami membawa pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati teman-teman kami yang lain yang belum bergabung. Tuhan tolong mereka, agar mereka juga dapat bergabung bersama dengan kami. Kami serahkan waktu yang ada di dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, siap kita nyanyikan Mars MK. Bu Sulis, Bu Lucy boleh pakai gerakan. Dimana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi kita nyanyikan. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Naikkan syukur karena kebesarannya. Kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
Kau penghibur saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami kita datang padanya, Bapakku datang menyembah di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Sungguh kau hebat, segala yang kau perbuat kami nyanyikan haleluya. Buat kebesaran-Mu Tuhan, kami bersyukur. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu hebat. Kami takkan takut, sebab Kau besertaku. Kami takkan bimbang, sebab Kau di dalamku. Kami takkan cemas, sebab
sebab Kau penghiburku. Haleluya. Saat ku lemah, ku kuat, sebab Allah Immanuel. Kau besertaku, tangan-Mu yang selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, sebab ajaib dan perkasa segala perbuatan tangan-Mu. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Hanya Kau yang layak terima segala pengagungan. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk terima pujian. Dia yang layak untuk terima pengagungan kita. Sebab Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk terima pujian dan pengagungan kami. Karena Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, Mbak Juni kami serahkan ke dalam tangan kasih. Lindungi, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah perkataan firman yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada di dalam pimpinan, dalam kendali Roh Kudus. Malam hari ini kami bawa, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Mbak Juni. Dinyalakan Mbak Juni mic-nya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Tema
Renungan kita malam hari ini nubuatan dan kegenapan keturunan perempuan. Karena malam hari ini masih suasana Paskah ya Bapak Ibu ya. Temanya tetap tentang Paskah itu. Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan untuk keselamatan umat manusia. Dan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan itu benar, apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar firman adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus Kristus Tuhan menggenapi firman Allah itu dalam Yohanes 3 ayat 16 ya Bapak Ibu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena sejak manusia pertama Adam dan Hawa sudah melakukan dosa dan semakin hari semakin bertambah-tambah bahkan luar biasa dosa umat manusia itu sehingga tetapi Tuhan tidak hanya tinggal diam melihat saja, dan Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menggenapi firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16, dan firman itu menjelma menjadi manusia dan dia adalah Yesus itu sendiri. Karena Allah sangat mengasihi manusia supaya manusia yang sudah melakukan dosa yang seharusnya binasa oleh karena perbuatan-perbuatan manusia yang semakin hari semakin luar biasa dalam melakukan dosa, tapi Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal melalui penebusan, yaitu karya salib Kristus. Dan oleh kita, umat manusia yang seharusnya tidak ada satupun yang layak datang kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita dilayakkan dengan kasih karunia-Nya untuk kita tidak lagi datang di pelatarannya saja, tetapi Tuhan mengizinkan kita sampai kita mendapatkan kasih karunia untuk kita bisa datang ke tempatnya, ke ruang-Nya yang maha kudus. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus sendiri yang memperkatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan itu benar ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Dia tidak ada satu pun daripada kita umat manusia yang sampai kepada Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Ini mau tadinya tidak saya baca ya dalam Galatia 3 ayat 16 itu. Tapi enggak apa-apa, saya baca aja ya. Mari kita simak ayat-ayat berikut ini. Galatia 3 ayat 16 sampai 26 ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangan
Bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah penggenapan dari nubuat, dari janji keselamatan Allah bagi manusia. Ada 2 poin yang dapat kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah janji Allah bagi manusia. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkannya. Ya benar ya, iya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dalam nubuatan yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 ini adalah janji keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan ini adalah janji yang pertama dari kasih karunia Allah bahwa akan datang Sang Penebus, yaitu Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Dan Mesias yang dijanjikan itu adalah benih dari seorang perempuan, bahwa ia, Mesias, Yesus Kristus Tuhan itu akan lahir dari seorang perempuan. Ini adalah janji induk mengenai penebusan, dan Alkitab menubuatkan bahwa Kristus lahir dari seorang wanita, dan dia, Mesias, Yesus Kristus Tuhan itu akan diremukkan melalui penyalipan. Dan Yesus pun bangkit di antara orang mati untuk membinasakan atau meremukkan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi manusia. Dan Allah itu adalah Allah yang ya dan amin. Allah yang tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu. Dan dia pun mengetahui segala perkara yang akan terjadi, yang akan datang, bahkan di masa depan. Tuhan pasti mengetahui karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang kedua, Paskah adalah pemulihan dan penggenapan janji Allah. Nah, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia itu terputus. Dan oleh karena dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Allah. Dan manusia juga mewarisi dosa Adam dan Hawa yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Ia menandai kita menandakan kita dengan Allah. Ia mendamaikan manusia dengan Allah. Oh iya. Ia mendamaikan manusia dengan Allah. Dan kepada jemaat Roma, Rasul Paulus mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah
membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Mari kita baca dalam Roma 3 ayat 25 ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, hubungan manusia yang tadinya sudah rusak dengan Allah diakibatkan dosa-dosa manusia, bahkan manusia pertama Adam dan Hawa pun sudah melakukan dosa sehingga kita mewarisi dosa-dosa daripada mereka ya. Dan tapi oleh kasih karunia Tuhan kita telah dipulihkan kembali melalui karya salibnya dan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa yaitu pengampunan dosa dan kita mendapatkan kasih karunia di dalamnya. Terima kasih, hanya sedikit nggak panjang lebar ya malam hari ini, langsung masuk dalam sharing aja. Mbak Don tolong di itu ya. Sharingnya tolong ditampilkan. Kata catat tadi. Apakah makna penggenapan janji Allah atas kehidupan Bapak Ibu? Dan sudahkah Bapak Ibu mengalami pembaharuan hidup, memiliki hati dan pikiran yang baru? Coba diceritakan Bapak Ibu di kesaksian. Yang mau duluan silahkan. Bu Sulis mungkin. Makna penggenapan janji Allah itu membuat kita jadi memiliki harapan baru gitu ya, dengan kelahiran Tuhan Yesus, dengan Paskah gitu. Jadinya kita memiliki harapan baru bahwa setelah kita mati, kita kemana, masih ada harapan gitu kan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa Islam selesai setelah itu. Kalau bagi saya itu, jadi kita memiliki harapan tentang kehidupan kekal gitu. Dan apakah saya sudah mengalami pembaharuan hidup, memiliki hati dan pikiran yang baru? Saya katakan iya gitu. Walaupun sesuai dengan yang dikatakan Bapak Wakil Gembala bahwa masih akan terus berproses, sempurna enggak tahu kapan gitu, walaupun lambat, tetapi menurut saya sudah baru. Saya sudah memiliki pikiran yang baru, memiliki hati yang baru, hidup yang baru, yang akan terus berjalan walaupun pelan menuju hal yang Tuhan inginkan gitu, walaupun secara perlahan. Kalau itu saya, Mbak Juni. Ya, puji Tuhan. Sempurna belum, berubah pasti. Dan kita dibawa Tuhan untuk terus menuju keserupaan dengan kesegambaran Kristus ya. Haleluya. Mari ibu-ibu, bapak-ibu, siapa yang Pak Sugeng. Pak Sugeng. Itu tadi yang diomongkan Bu. Shalom. Ya, shalom, Pak Sugeng. Itu tadi yang dibicarakan Bu Sulis, pikiran saya itu keduluan. Itulah enaknya jadi yang pertama, Pak Sugeng. Iya, ya itu tadi. Aku mau bacain kok sudah diduluin. Kelihatan dari situ rupanya. Nanti aja Mbak Juni cari inspirasi Mas Ian, yang lain dulu ya. Yes. Nanti Bu Eli sama mungkin. persis. Ya, Bu Eli wes yang dekat sama Pak Sugeng. Apakah makna penggenapan jauh janji Bu Eli Allah di depan sana atas kehidupan Bapak Ibu? Dan sudahkah Bapak Ibu mengalami pembaharuan hidup, memiliki hati dan pikiran yang baru? Ayo Bu Eli silahkan. Ya.
jauh aku ini bertetangga tapi jauh. Beda ruang. Tapi di antara kita yang paling dekat kan Bu Eli dan Pak Sugeng, sama saya jauh lagi. Iya, tapi Pak Bu Sulis bisa nyontek loh tadi yang ditulis sama Pak Sugeng. Hebat ya. Aku gak ngerti loh. Hebat nih. Jadi apakah makna penggenapan janji Allah atas kehidupan Bapak Ibu? Yaitu tadi. Yang pertama seperti yang Bu Sulis katakan. Mengenai penggenapan janji Allah itu kita mendapatkan pengharapan baru. Kalau kita Tuhan nggak ada janji gitu ya, janji kepada kita. Kita ini istilahnya hidupnya itu ya pasti akan monoton ya, karena nggak ada sesuatu hal yang akan kita kejar. Tapi kalau kita punya, misalnya kita dijanjikan, besok ya kalau liburan kita ke Bali, wah seperti itu. Pasti kita siap-siap, sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Nah kalau Tuhan katakan besok ya, kalau kamu setia iring aku, kamu bisa ikut ke rumahku di surga. Wah itu kan Haleluya. wah haleluya, sesuatu hal yang besar. Nah untuk menuju ke sana, apakah kita akan biasa-biasa ya aku mau ke surga gitu, tapi tidak mempersiapkan. Sementara kalau kita mau diajak keluar kota gitu, kita sudah persiapannya packing-packingnya mungkin sudah seminggu sebelumnya gitu ya, sudah diatur pakaian semuanya, malah lemari sudah dibongkari untuk nanti aku 1 minggu ini ke Bali. Nah, itu aku harus membawa berapa pakaian. Nah, seperti itu kan itu kita mempersiapkan diri. Nah, kalau Tuhan ajak nanti ya tak ajak ke surga loh, itu kita persiapannya tuh wah sudah jauh-jauh hari malahan dari sekarang sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita tadi itu lahir baru, kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru. Nah, sejak saat itu kita sudah mulai persiapan untuk kita mempersiapkan diri akan pergi ke surga kan gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, Tuhan pokoknya aku pegang janji Tuhan. Misalnya kita ini sudah dapat apa sih kunci kerajaan surga. Jadi kalau aku sewaktu-waktu ini tinggal bawa kunci, tapi ya hidupku biasa-biasa aja. Baca firman bolong-bolong ya gak apa-apa, pokoknya aku sudah punya kunci. Aku nggak doa ya gak apa-apa, aku punya kunci. Apakah seperti itu? Aku gak ibadah ya gak apa-apa, aku dapat kunci. Nah, apa seperti itu? Ya enggak akan berlaku itu. Kuncinya itu nanti iso diganti ya Tuhan kunci. Pintunya diganti gak cocok kabeh. Harus ada persiapan. Jadi Tuhan memberi kita janji, nanti ikut aku ke surga. Di surga banyak tempat tinggal, sudah kusediakan. Tapi syaratnya, nah untuk menuju ke sana itu tadi memiliki pembaruan hati, memiliki pikiran yang baru, memiliki karakter yang baru. Karena kita memang berubah, pasti harus berubah. Memang sempurna itu prosesnya terus-menerus, masih belum. Kita itu menuju ke sana itu proses. Nah, prosesnya ini yang disebut tadi prepare ya. Kita persiapan, packing itu proses. Jadi prosesnya ini yang setiap hari harus kerjakan. Memang gak enak diproses. Untuk masuk ke sana ini loh, prosesnya ini memang gak enak. Satu dengan yang lain itu kita masing-masing mendapatkan proses yang berbeda. Mungkin ada yang melalui sakit penyakit, kok gak sembuh-sembuh. Tapi melalui ini Tuhan memproses kita, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi dengan ini Tuhan ingin supaya kita ini loh, nah aku tetap mengasihimu meskipun kamu dalam kondisi sakit. Tapi Tuhan itu tetap berdaulat atas kehidupan kita. Nah, ada lagi yang diproses melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui pelayanan. Apapun itu Tuhan izinkan, supaya kita itu prepare-nya nanti persiapan kita untuk menuju ke sana itu akan membentuk kita menjadi manusia yang bukan manusia dulu lagi. Malah kita menjadi manusia yang kadang itu kita nggak terpikir ya, kok aku bisa berubah ya. Yang menilai itu bukan diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Kok bisa berubah? Bukan berubah bentuk badannya, gitu kayak itu yang terlihat. Tapi berubah loh. Orang ini kok dulu itu
dikit-dikit ember, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit apa pokoknya ya itu tadi bersungut-sungut. Tapi sekarang ini kok sedikit-dikit bersyukur, dikit-dikit puji Tuhan. Loh, itu kan ada perubahan dari apa yang Tuhan proses itu tadi membuat dia berubah secara dalam pikiran, dalam hati, dan dikeluarkan lewat tindakan. Jadi orang lain yang melihat, orang lain ini melihat perubahan kita. Nah, Tuhan juga akan melihat, wah ini sudah ada perubahan, semakin dekat untuk penggenapan janji Tuhan itu tadi mau berangkat. Bukan berangkat kita istilahnya mau dekat mau mati, enggak ya. Enggak, tapi untuk penggenapan janji kita mendapatkan sorga mulia itu kuncinya itu nanti tepat. Jadi kita sudah dapat jaminan keselamatan. Istilahnya kita sudah mendapatkan kunci kerajaan sorga. Jadi kapanpun sewaktu-waktu kita ini dipanggil Tuhan, kita ini sebenarnya sudah ada jaminan. Tapi itu tadi loh prosesnya. Jangan sampai kita melalui proses ini kita malah apa istilahnya? Bukan semakin maju, tapi kita semakin mundur karena kita merasa Tuhan ini kok sekarang tambah jahat. Aku diberi pencobaan atau penderitaan yang bertubi-tubi. Nah, akhirnya dia mundur marah sama Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Melalui proses ini membawa kita itu untuk semakin itu tadi berubah karakter kita menyerupai Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi penggenapan janji itu membawa harapan baru. Seperti Bu Sulis katakan, kita membawa ada harapan. Jadi kita ini ikut Tuhan itu ada harapan. Bukan cuma jadi Kristen-Kristenan, itu namanya Kristen KTP. Kalau Kristen-Kristenan tapi tidak melakukan apa-apa, istilahnya kita tetap aja hidupnya seperti itu, wis gak kalah, wis orang dunia kalah wis istilahnya itu ya. Nah, itu kan cuma KTP yang tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita mau menuju proses sampai penggenapan janji Allah itu tergenapi, ya itu tadi, jalani prosesnya. Memang nggak enak, tapi itu tadi Roh Kudus yang memampukan kita, dan ini dukungan doa teman-teman saudara seiman. Makanya kita ada dalam sebuah komunitas supaya kita saling menguatkan. Sehingga saat ada teman yang menjalani proses, kita bukannya mensyukur. Saya kapan ya? Hari ini ya. Rema bacaan hari ini, saya katakan kan kalau kita tahu ada orang lain mengalami kemalangan atau kesusahan, kalau kita syukur gitu, itu kita tuh jahat loh di mata Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada teman kita atau orang lain mengalami kemalangan, apa yang harus kita lakukan? Selain mendoakan mereka, tadi ada ayat firman-Nya, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau ada teman yang mengalami masalah, itu bukan karena mereka berdosa, sehingga mereka harus mengalami penghukuman Tuhan, bukan. Seperti bacaan kita ini kan tentang penghukuman atas Israel, Amon, dan lain-lain itu kan. Tapi itu Tuhan itu memang izinkan agar kita itu tadi bisa berubah karakter kita melalui proses. Jadi sempurna belum, berubah pasti, prosesnya terus-menerus. Jangan lupakan itu yang ketiga, prosesnya terus-menerus sampai Tuhan datang. Itu Juni, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli. Memang proses itu memang menyakitkan ya kalau kita nggak menyadari tentang itu. Saya kan sudah alami proses Tuhan yang begitu luar biasa ya. Sampai saya moh urip, nggak mau hidup gara-gara kena proses Tuhan yang seperti itu, luar biasa sekali. Tetapi melalui proses itu Tuhan kuatkan kita dijadikan pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tahan uji, dan kegenapan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kita, untuk kita boleh benar-benar hidup baru di dalam Tuhan, roh baru, jiwa baru, bahkan lahir baru di dalam Tuhan. Nah, ini mau tak saksikan ya. Tak saksikan sedikit ya, Juni. Kamu dulu tidak seperti ini. Jadi Juni ini sudah mengalami perubahan mindset ya, pikiran, hati. Aku melihat Juni berbeda dari yang dulu. Puji Tuhan, Juni semakin dipakai Tuhan. Pertama kali kenal dulu itu memang saya kan waktu itu sendiri toh Bu Eli, nggak ke gereja.
saya doa sendiri, terus waktu itu Tuhan bilang kamu cari komunitas, terus saya sama Tuhan disuruh datang ke MK, di situ ada Pak Edi, nanti kamu kesaksian di situ. Nah saya itu sudah lama nggak ikut MK, terus saya kesaksian sih sama Pak Edi, terus didoakan sama orang-orang itu. Terus Pak Edi bilang, oh iya kalau mau jadi pendoa, terus ditemukan sama Bu Eli itu, puji Tuhan. Sampai sekarang gini bisa diubahkan Tuhan dengan luar terus biasa. berproses ya Jun ya. Ya, amin. Ayo, siapa lagi yang mau? Bu Sonya mungkin. Ya. Apa makna penggenapan janji Allah? Penggenapan janji Allah atas untuk keselamatan kita ya. Tuhan sudah menggenapi janjinya pada kejadian itu, kejadian 3, Tuhan sudah genapi melalui karya salibnya. Nah, makna karya salib buat saya, ya semuanya ketika saya mengerti tentang karya salib, ya kayak jungkir balik hidup saya itu. Jadi, kok ada Tuhan datang ke dunia, menjelma jadi manusia seperti aku, menyelamatkanku, mengerti diriku, bahkan mengenalku sejak aku dalam kandungan. Udah tak nyalakan kayak ini? Oh sudah. Setelah itu memulihkan hidupku, memulihkan keluargaku, menyembuhkan sakitku, sakit imun itu ya, menyembuhkan anak-anak, skoliosis dan lain sebagainya, banyak penyakit. Terus habis itu menyertai kehidupanku dan bahkan menyediakan tempat bagiku kalau aku mati. Ya semuanya. Without Yesus, I'm nothing. Dan aku sangat bersyukur atas karya salib Tuhan Yesus gitu ya. Luar biasa, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata sebenarnya. Kalau untuk saya ya, pembaharuan hidup ya. Sudahkah mengalami pembaharuan hidup? Ya sudah. Ya meskipun proses benar, tapi sudah ya ketika mengenal akan karya salib itu seperti apa, kenal maknanya dengan betul, nah itu mengalami pembaharuan hidup. Jadi mulai kan merasa diri itu, oh aku ini anaknya Tuhan, sudah ditebus, sekarang aku ini anaknya Tuhan, aku yang berdosa sudah dibebaskan dari hukum dosa, bahkan sekarang dibenarkan. Nah, aku yang nggak benar ini terus kan sudah dibenarkan. Jadi mulai ingin tahu pikiran Tuhan, maksudnya Tuhan apa, Tuhan ingin apa yang kulakukan gitu ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu kan pasti akan mengalami pembaharuan sedikit demi sedikit sehingga cara berpikir kita juga seperti orang pakai kacamata baru gitu ya. Ketika melakukan hubungan dengan Tuhan atau melakukan hubungan dengan manusia lain itu seperti pakai kacamata baru sudah. Di situ saya mengalami pembaharuan hidup gitu ya. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makasih Mbak Juni. Iya, amin. Puji nama Tuhan. Siapa lagi? Pak Nyoman mungkin? Oke. Saya mau menambahin saja karena Ibu Eli sudah komplit tadi apa yang dibicarakan oleh Ibu Eli. Jadi dari Kejadian 3 ayat 15, di dalam ayat ini tersirat janji Allah. Yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Janji tersebut menubuatkan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis dan kejahatan melalui peperangan rohani di antara keturunan wanita
yaitu Tuhan Yesus Kristus, melawan keturunan ular, yaitu iblis dan pengikutnya. Seandainya Tuhan tidak menciptakan wanita dari tulang kepala pria, karena nanti ia akan berkuasa atas suaminya. Tuhan tidak menciptakan wanita dari tulang kaki pria, karena nanti ia akan diinjak-injak oleh suaminya. Tetapi Tuhan menciptakannya dari tulang rusuk pria, dekat dengan jantung dan hati, agar dapat dikasihi, disayangi, dan dilindungi. Luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan di dalam setiap perbuatan tindakannya, selalu memancarkan nilai-nilai kebaikan. Mengapa? Karena Ia, Tuhan, adalah kebaikan tertinggi itu, yaitu yang disebut dengan summum bonum. Dan kedua, segala yang diciptakan Allah itu baik semuanya. Baik itu mengenai gambarnya, yaitu teselem atau rupa atau dimut, sendiri dari ujung rambut hingga ujung kaki manusia, itu adalah gambaran kebaikan Allah. Jadi kebaikan Allah atas penebusan kita, yaitu salah satunya adalah pengampunan. Kita membahas pengampunan ini dalam pertimbangan teologis, yaitu yang artinya dosa atau kesalahan kita kepada Tuhan lebih besar daripada dosa atau kesalahan sesama kepada kita. Tuhan telah mengampuni dosa kita yang besar itu, maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Untuk itulah salib Kristus betul-betul berarti buat kita, karena kita telah mengalami perubahan secara drastis dalam kehidupan ini. Itu aja Mbak Yuni, tambahan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Pak Sugeng mungkin sudah bisa. Mbak, aku nanya. Yang kedua, tidak ada yang kedua, cuma satu. Ya, silakan yang mau nanya. Aku, gini saya Bapak Ibu, salah satu orang yang berproses adalah dia merasa tidak nyaman. Karena tidak nyaman dia akan maju. Dan saya itu kadang-kadang malam suka merasa seperti itu. Saya tahu saya tidak sabar. Jadi harus saya lebih sabar. Tapi kalau malam saya itu suka tidur, ketika mau tidur saya suka merasa saya itu sebenarnya masih kurang sabar gitu ya. Atau gini, saya dulu itu pelayanan. Maksudnya secara saya gitu ya, mimpin pujian lah, ini sekarang kan nggak bisa. Jadi saya cari celah-celah di pekerjaan saya untuk melayani. Tapi ketika malam saya suka merasa begini, saya masih kurang dalam hal ini. Atau saya itu waktunya kan memang mepet-mepet. Tapi saya masih berusaha, mungkin itu ada pujian yang saya dengarkan, ada penyembahan. Tapi malam itu saya juga merasa bahwa saya masih kurang gitu ya. Yang saya tanyakan ini proses ketidaknyamanan saya atau yang akan membawa saya lebih lagi, atau intimidasi ya. Kalau misalnya saya kok gelisah gitu lah, kok kayak kurang gitu ya. Yang saya tanyakan Bapak Ibu, apakah ini termasuk ketidaknyamanan yang akan membawa saya untuk lebih lagi, ataukah ini intimidasi? Itu pertanyaan saya. Adakah yang bisa membantu saya? Ini menurut saya ya, nanti kalau Bapak Ibu yang lain. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan itu memang kita semakin bukan tidak nyaman lagi, ingin terus mengejar Tuhan gitulah. Bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Saya juga begitu, kadang kalau tidur juga gelebak-gelebak. Cari ya Tuhan, aku ini bisa lebih dekat lagi kepadamu gitu. Kalau saya itu Bu Sulis. Nggak tahu kalau Bapak Ibu, Mbak Dona mungkin bisa menjelaskan. Jadi kalau menurut Mbak Juni ini bukan intimidasi ya, bukan intimidasi bukan. Karena gelisah gitu. Waduh, kalau gelisah nggak tahu ya. Kalau saya kan dulunya memang keakuan saya tinggi sekali ya, gitu. Saya diproses Tuhan, dipangkas Tuhan, benar-benar saya kan terus mencari Tuhan. Semakin saya mengenal, saya terus mencari. Tapi saya juga begitu. Kepingin lebih lagi, dan juga tidur itu kadang juga kayak
ya saya gelisah gitu ya, gelebak-gelebek. Ya apa ya cara aku ini bisa dekat sama Tuhan, saya minta bantuan Roh Kudus, saya berdoa sampai bisa sampai dapat pertobatan, terus lahir baru kayak gitu. Kayak langsung Tuhan bawa untuk kutuk-kutuk dari nenek moyang sampai kutuk keturunan, kutuk-kutuk itu dibongkar Tuhan sama Tuhan gitu loh. Mungkin kayak gitu Bu Sulis. Coba tanya Tuhan aja. Mbak Dora mungkin bisa menanggapi, kasih pencerahan Bu Sulis. Pencerahan. Dan Kalau glowing Mbak aku. itu mungkin kegelisahan yang baik. Karena apa? Roh Kudus sedang berbicara justru mungkin Bu Sulis bahwa seperti kayak mau ayolah, bukan cuma sebesar ini loh kapasitas yang sudah aku berikan, misalnya mungkin ya kayak gitu loh Bu Sulis, Tuhan sedang berbicara, ayolah anakku, apalagi yang bukan seperti memaksa-maksa, bukan, tetapi biasanya kalau suara Roh Kudus itu membuat Bu Sulis bersemangat setelah kegelisahan itu, ada semangat untuk mencari yang lebih, gitu. Mencari yang lebih dalam artian bukan berarti harus apa ya? Gini, kalau kita sudah punya sesuatu di wadah, dan supaya kita nggak seperti laut mati, kita harus punya saluran kan. Jadi Bu Sulis sudah dapat banyak misalnya dari Tuhan, ada pengetahuan, ada hikmat, ada pewahyuan. Nah itu ada tempat-tempat di mana Tuhan bisa bukakan untuk Bu Sulis menyalurkan itu kepada orang lain untuk menjadi berkat, apapun dimanapun gitu. Nah biasanya itu adalah situasi kondisi yang paling dekat sama kita, karena Tuhan nggak mungkin suruh kita lakukan yang nggak bisa kita lakukan dan nggak bisa kita raih. Sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi kalau misalnya harus seperti kamu ini apa seperti itu intimidasi, tetapi kalau sesuatu itu kegelisahan itu membuat Ibu Sulis ingin maju, membuat Ibu Sulis ingin lebih lagi dapat dari Tuhan, lebih lagi melayani pekerjaan Tuhan, ataupun bahkan mungkin lebih lagi melayani pribadinya Tuhan dulu. Misalnya Bu Sulis memperbanyak jam doa pribadi saat teduh, pujian penyembahan Bu Sulis pribadi kepada Tuhan. Mungkin mulai aja dari situ dulu. Ketika kita memperbanyak itu, kita haus, lapar, kita gelisah, kita masuk hadirat Tuhan, kita berbahasa roh banyak, itu lama-lama tidak instan, karena Tuhan kita itu tidak suka instan. Tapi pasti akan ada satu kepuasan yang mungkin juga ada hikmat bagaimana nanti Bu Sulis bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang duluan Tuhan mau kayaknya melayani pribadinya dulu gitu. Tapi kalau kegelisahan untuk kayak kurang ya melayani Tuhan, kok kayak masih ada masih bisa lebih, ya itu baik. Itu bukan intimidasi sih. Itu biasanya suara Roh Kudus untuk membuat Ibu Sulis, kan kalau kita bicara nih misalnya sama opa kita yang sudah tua kan, dia bicara pelan, apa opa gitu kan, kita mendekat sama dia supaya kita dengar apa yang dia mau bilang gitu loh. Analoginya kayak gitu Bu Sulis. Jadi mungkin ini sesuatu yang sedang Roh Kudus taruh pada Bu Sulis supaya bagaimana caranya Bu Sulis tahu, ya mendekat sama dia lebih banyak. Misalnya selama ini setengah jam, 1 jam, mungkin tambahin lagi 10 menit dari yang biasanya, tambahin lagi 15 menit dari yang biasanya gitu. Menurut aku gitu Bu Sulis. Iya, intinya sama dengan aku ya, cuman beda penjelasan. Ada Bapak Ibu yang mau menanggapi Bu Sulis? Kalau itu tadi makna penggenapan janji Allah, maksudnya di sini
penggenapan janji Allah memberikan Yesus kepada kita gitu kan, keturunan perempuan itu kan, keturunan Hawa. Janji Allah itu sudah digenapi. Berarti maknanya apa? Maknanya berarti Tuhan yang kita sembah itu, Allah yang kita sembah itu Allah yang menggenapi janji. Dia berjanji dan menggenapi, dia berfirman dan menggenapi gitu kan. Itu maknanya, berarti dia sungguh layak untuk kita percaya karena dia sudah melakukan bagiannya. Terus apakah kita mengalami pembaruan hidup, memiliki hati ketika pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu kita mengalami pembaharuan hidup. Karena apa? Karena kita sudah berubah posisi. Dari seteru Allah, kita menjadi orang yang dikasihi Allah. Ya kan? Kita berubah. Change destination. Yang tadinya kita ke arah kematian kekal, kita berubah arah ke kehidupan kekal. Itu pasti pembaruan hidup. Tetapi itu baru merupakan permulaan. Ya kan? Itu permulaan. Ketika kita masih terus hidup di dunia ini kan, ketika kita terima Yesus nggak langsung kita mati kan. Kita masih hidup, itu ada perjalanan kayak Mbak Eli tadi bilang, itu ada langkah, ada proses. Pak Bu Sulis juga bilang ada proses, seperti kata Pak Angga, prosesnya terus menerus. Ya betul. Nah, pembaruan hidup itu sudah kita punya, itu awalnya. Hati dan pikiran yang baru itu yang terus menerus setiap hari, itu setiap hari harus diperbaharui. Bagaimana caranya? Dengan kita hidup intim sama Tuhan. Begitu kira-kira kalau aku, Mbak Juni. Terima kasih. Mbak Jun suaranya. Memang kalau kita benar-benar intim dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sepanjang hari itu, memang kita ada perubahan yang begitu luar biasa ya. Karena saya hari-hari ini lebih lagi saya minta masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan untuk lebih lagi intimasi pribadi dengan Tuhan, dan luar biasa Tuhan memberikan perubahan bahkan dalam segala hal. Bisa hati diperbaharui, semua yang ada pada saya itu sudah Tuhan ubahkan sedemikian rupa ya. Terus Sekalipun kita belum harus sempurna. lihat ciri-cirinya, Mbak Jun. Kita harus lihat ciri-cirinya. Kalau kita punya hati dan pikiran yang baru itu, harus kita sendiri pun harus tahu ada ciri yang berubah dari kita. Ketika kita memiliki hati dan pikiran yang semakin lama, semakin hari, semakin diperbaharui, kita tidak lagi mudah untuk membenci seseorang, kita tidak lagi mudah untuk jatuh dalam misalnya dosa apa yang dulu biasanya kita sering lakukan, sering jatuh di situ, itu kita pasti akan harus berkurang. Itu cirinya, ada ciri kita memiliki hati dan pikiran yang baru. Kita yang dulunya kalau kayak aku sama Bu Sulis mirip-mirip kalau soal nggak sabaran. Dan aku sampai sekarang masih berproses tentang tidak sabaran. Aku ini masih belum lulus di situ kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita sadar kita ini masih belum lulus, itu baik karena kita akan belajar lagi, nggak apa-apa. Tuhan kita itu Tuhan yang suka proses kok. Dia nggak suka yang instan. Tuhan kita itu. Ketika kita mau diproses setiap hari kita diproses, nggak apa-apa. Intimidasi datang, kamu nggak berubah-berubah, kamu nggak berubah-berubah. Tolak aja dalam nama Yesus, aku akan berubah dengan pertolongan Roh Kudus. Gitu. Dan itu harus kita lakukan. Ada bagian kita kan Tuhan sudah lakukan, janjinya sudah Dia genapi. Sekarang bagian kita untuk memproses hidup. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan beri kekuatan, tapi kita mau nggak? Gitu. Kira-kira. Iya, tinggal kita sendiri, pilihan ada di tangan kita ya. Tuhan mau berikan proses, Tuhan mengarahkan. Kalau kita nyimpang daripadanya, ya itu tanggung jawab kita ya. Kita yang mempertanggungjawabkan resiko kita ditanggung sendiri-sendiri ya. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi. Kak Sugeng Mbak Jun. Iya Pak Sugeng. Kesaksian juga nggak apa-apa Pak Sugeng, boleh. Enggak, ini tadi terlintas untuk menanggapi Bu Sulis yang gelisah itu tadi loh.
kok terlintas ini tadi ya. Kalau kita gelisahnya itu karena tidak menggenapi firman Tuhan, atau kita melihat ada kebenaran firman Tuhan yang tidak dilakukan, saya kira itu wajar ya. Maksudnya kita berproses untuk menuju kesempurnaan. Kita dalam melengkapi atau menggenapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti gini, kalau kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, ada orang lemah diperlakukan tidak adil, hati kita berontak kepingin, ya apa gitu ya, untuk bertindak. Itu kan dorongan Roh Kudus itu. Jadi kalau kegelisahan itu benar-benar dari roh kita yang dikuasai Roh Kudus, ya nggak apa-apa sih. Gelisah dalam tanda kutip normal sebagai proses untuk menuju kesempurnaan. Tuhan saja sekarang ini, waduh, hatinya kacau balau, gak karu-karuan kalau lihat orang dunia, kalau lihat anak-anaknya tidak seperti apa yang dia inginkan. Bukan gelisah lagi Tuhan itu. Luar biasa mungkin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa nangkep. Aku kurang bisa untuk mengutarakan soalnya. Ya, terima kasih Bu Juni. Terima kasih Pak Ya, Sugeng. paham saya. Apa enggak kesaksian juga Pak Sugeng? Mau kesaksian juga boleh. Kalau kesaksian ya saya, apa yang saya alami di tempat kerja gitu ya. Seperti anak baru di tempat kerja saya, anak gudang, yang sama-sama satu bidang, seperti pengambil barang aja ya. Tempat saya kan kerjanya supplier, jadi gudang besar, ada anak baru ngambil barang. Terus kan otomatis yang orang baru ini ngikutin orang seniornya ya, untuk belajar lah. Tapi saya lihat gitu ya, anak baru ini diperlakukan tidak adil sama seniornya. Yang disuruh-suruh gini lah, naik-naik apa. Sedangkan seniornya cuman main tuding-tuding aja. Nah itu di dalam hati saya tidak nyaman saya gitu. Itu kesaksian yang bisa yang terbersit barusan Mbak Juni. Mungkin masa pelonco kok. Masa pelonco bukan pelonco atau enggak gitu ya. Kalau di tempat kerja bukan gitu sih kalau saya lihat. Tapi ya kecenderungan ada beberapa orang itu memang demikian ya. Jadi mau enaknya sendiri. Aku kan senior gitu. Nggak mau berbagi apa ya, podo sorone gitu loh. Sama-sama kerja berat. Jadi ya itu mau enaknya sendiri. Ada barang yang susah gitu, suruh naik sudah di tingkat atas gitu. Dan saya cenderung lihat ya itu tadi semena-mena. Di situ saya terusik sudah gitu. Iya, kurang lebih begitu. Betul. Sama-sama saya Pak Sugeng, cuman saya mungkin tidak sesabar Pak Sugeng ya. Jadi saya itu ada tim baru, anaknya masih muda, dia mengerjakan pekerjaan di tim saya. Itu sama-sama anak muda tapi lebih senior kayak begitu itu. Tingkahnya kayak begitu. Nah, kalau Pak Sugeng kan bisa diam, saya enggak. Saya ajarin, tanya sama dia sudah berapa tahun dia di sini bertanya seperti itu. Setelah saya ngomong itu saya itu gelisah. Ayo, cek gak sabar. Saya yang maksud itu kegelisahan begitu. Tapi kamu nggak bisa perlakukan dia seperti itu gitu. Saya ini. Kalau Pak Sugeng kan diam, saya nggak bisa. Tanya Ono sudah berapa tahun dia masih tanya begitu. Emang mau ngetes saya? Tanyain begitu ya gitu. Ya tentu aja dia nggak berani. Dia nggak berani ya. Kamu berani enggak? Kalau enggak berani ibu yang telepon. Setelah saya ngomong gitu, ya Tuhan, saya itu kok kayak bosi banget gitu ya rasanya ya. Itu yang bikin saya terus malamnya begini, aduh saya ini kok begini. Itu loh saya contohnya itu. Dan itu kegelisahan itu kadang sampai iki memang saya proses saya, atau memang saya yang gagal, atau intimidasi supaya saya ini gelisah. Kayak contoh-contoh kayak begitulah buat saya. Mak lombu cek reng Madura. Iya, oh gitu ya, karena mama saya Madura ini paling ya. Iya. Bisa jadi Bu Sulis diproses Tuhan melalui itu ya, untuk
lebih Ya. sabar Tapi satu lagi. sisi, kalau saya tidak begitu, terus-terusannya nggak sih Pak Sugeng? Ya. Bu Sulis, Maksudnya Bu Sulis. membela saya ini yo. Tapi bersikap adil itu kan benar, Bu Sulis. Hmm. Gitu Bersikap ya. adil itu juga firman Tuhan. Tuhan juga adil kok. Bersikap adil enggak apa-apa. Ya cuma mungkin ditoto perkataannya supaya tidak menyakiti. Itu loh ya, bukan dari saya itu memang. Ya wis itu loh kelemahan saya itu Pak Sugeng. Proses. Nah, itu perlu proses Proses. Tuhan itu. Diproses Tuhan. Saya lewat juga itu. semakin Berarti- hari juga semakin bijaksana lah. Berarti menyikapi doanya situasi. hari ini Tuhan beri aku hikmat untuk berkata-kata dengan benar, Ya. adil, dan tegas. Gitu, Bu Sulis. Iya itu saya kata Bu Eli itu kalau sabar tuh A-nya yang panjang bukan R-nya ya. Bu Sulis, ini kesaksiannya sama. Ini sama dengan aku dulu, Bu Sulis. Dulu kan aku juga orangnya enggak sabaran, ya enggak telaten gitu loh. Kalau melihat sesuatu yang bagiku itu enggak benar, enggak sesuai dengan firman, itu sudah maunya itu langsung ngomong gitu ya. Nah, kadang kita itu kalau ngomong dan kita ini, Pak tolong matikan mic-mu, Pak. Kalau kita langsung Bukan dari ngomong, Kosugeng kayaknya. Ya. kita ngomong tanpa itu tadi yang tips yang kapan itu dibagikan Bugem, tunda 1 hari. Karena kalau enggak, kita ini sudah campur dengan emosi. Nah, itu tipis, beda tipis. Kita hikmat dan emosi dan ini itu hasilnya enggak bagus. Jadi bukan hikmat Tuhan tapi hikmat kita, hikmat manusia. Jadi akal budi yang main. Nah, aku juga dulu seperti itu, Bu Sulis. Jadi langsung terus itu hasilnya enggak baik. Akhirnya jadi seperti apa ya? Enggak bisa, hubungan kita enggak bagus dengan orang lain. Nah, tiap kali misalnya melakukan itu pagi itu, malam itu Tuhan ingatkan. Jadi saat kita tidur itu ya sebenarnya Roh Kudus itu membawa kita perenungan kembali. Apa yang sudah kita jalani hari ini. Kadang kita tuh kan nggak ingat ya. Kita melakukan ngomong yang mungkin menyakitkan hati orang lain, kita tuh nggak sadar. Nah, malam hari saat kita dalam keadaan hening, dalam keadaan kita refresh lagi 1 hari ini apa yang sudah kita lakukan. Roh Kudus itu ingatkan loh. Oh iya, aku hari ini tadi sudah berkata-kata. Kita diingatkan kembali loh, omongan kita tadi itu loh menyakitkan orang. Padahal waktu kita ngomong itu kita nggak sadar. Loh, aku loh Tuhan cuma negur dia itu kan sesuai kebenaran firman. Tapi ternyata itu kalau kita lakukan dengan keadaan yang nggak sabaran itu tadi, itu bisa menimbulkan orang lain itu sakit hati gitu ya, nggak terima gitu. Jadi malam itu Tuhan ingatkan dengan perasaan yang gelisah seperti yang Bu Sulis alami itu, oh ya Pak aku nggak enak, terus diingatkan dengan hal-hal yang sudah dilakukan hari itu. Nah, Roh Kudus ingatkan kita, kamu tadi itu lo ngomongmu gini-gini. Jadi kalau malam itu kalau saya ya dulu sampai sekarang pun saya selalu merenungkan. Jadi kalau malam habis doa nggak bisa langsung tidur itu tapi kayak perenungan. Jadi kayak ngomong meskipun saya nggak audible dengar suara Tuhan itu kita ngomong, Tuhan ampuni hari ini aku sudah menyakiti hati orang. Lewat ucapanku yang aku kira itu betul tapi aku tahu ini agak nadanya loh Bu Sulis itu sudah beda ya kan. Nadanya itu sudah bikin orang itu aduh aku dimarahi Bu Eli kan gitu ya. Jadi dengan nada pun meskipun kita ngomongnya itu mungkin benar sesuai firman, tapi kalau nada kita ini loh rodok seru-seru gitu, orang sudah ada yang nggak bisa terima. Jadi saya ampuni aku Tuhan, jadi kita selesaikan. Malam itu Tuhan buat gelisah kalau saya ada apa-apa gitu ya. Malam itu gelisahnya itu ya selesaikan. Jadi kita kan harus menyelesaikan apa yang sudah kita jalani hari ini, tanggung jawab, selesaikan. Kalau kamu salah ya minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang itu. Jadi setiap hari, saya seperti itu Bu Sulis, dulu seperti itu. Sampai sekarang pun kalau ada apa-apa, misalnya, oh aku hari ini tadi sudah menyinggung perasaan suami, misalnya. Malam itu gak enak, sudah. Jadi Roh Kudus itu ingatkan saat kita, makanya ada firman-Nya di mana itu, di Mazmur ya. Dalam saat tidur itu Tuhan, kita berkata-katalah dalam
hatimu gitu ya, di tempat tidurmu kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi kita itu dibuat untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita perenungannya itu malam untuk kita menyadari. Nggak apa-apa Bu Sulis itu gelisah yang baik untuk menuju kebaikan. Nah kalau Bu Sulis sudah dibuat gelisah oleh Roh Kudus, tapi mengabaikan, aku tadi kan cuman gitu, aku kan bosnya, ya, aku kan pimpinannya, misalnya aku kedudukanku lebih tinggi, ya nggak apa-apa, ini kan tugasku. Tapi kalau dibuat gelisah berarti kan ada sesuatu. Ya diberes itu nanti akan Tuhan bawa semakin hari semakin peka. Tulis aku mau ngomong ditunda, ditunda, nggak sampai langsung. Nah itu tipsnya Bu Sonya itu tunda 1 hari. Itu sangat bermanfaat itu. Itu Bu Sulis kalau saya. Ada tambahan. Oh ya Pak. Melengkapi ya untuk Ibu Sulis, itu adalah rencana Tuhan dalam rangka penyempurnaan rohani Ibu. Pertama yaitu hidup semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, apa saja yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, suka mendalami firman Tuhan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Firman Tuhan harus menghidupi kehidupan setiap orang percaya. Yang kedua, hidup melayani Tuhan. Tertera di dalam Lukas 2 ayat 23 sampai 28. Hidup ini adalah anugerah sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita sampai saat ini. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 17. Hidup dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan apa yang tertulis di firman Tuhan, itulah tuntunan dan kehendaknya. Yang keempat yaitu hidup sebagai orang yang beribadah. Itu ada di Titus 2 ayat 3. Bahwa sebagai orang-orang yang beribadah jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi sikap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah hidup dalam kekudusan yang tertera di dalam Efesus 4 ayat 24. Di saat mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya akan dikuasai oleh Roh Kudus yang menuntunnya hidup dalam kekudusan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mungkin itu bisa Bu untuk hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan sehingga kegelisahan itu adalah merupakan suatu tanda-tanda untuk rencana Tuhan yang baik. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Bu Eli. Berarti kegelisahan itu bisa jadi semacam teguran ya buat saya gitu ya. Saya ini mungkin terlalu mengandalkan pemikiran sendiri gitu karena mungkin disuruh harus cepat gitu ya. Jadi saya tak belajar bersama Tuhan karena pernah begini, saya itu pernah praktek begini. Lapor nih, Bu, ini lo gini-gini, panggilan anaknya sekarang, lagi kan kayak begitu. Oh Bu, ternyata anaknya masih anaknya, ya wes sudah nanti gitu. Nah begitu besok dia datang, Bu ini anaknya, saya lah kok wis lali. Ini apa? Kenapa dipanggil? Itu loh Bu, kasusnya begini-begini. Dan saya sudah tidak bisa negur karena momennya itu, ya itu mungkin harusnya justru momen seperti itu baik ya untuk menasihati. Tapi kadang-kadang ya sudahlah nanti saya minta hikmat Tuhan. Orang yang dengan SDM-nya yang begitu itu, iye yo. Ya begitulah ya, memang saya betul-betul perlu hikmat Tuhan gitu. Mungkin saya terlalu pakai ini saya sendirilah, tolong doakan saya gitu aja ya. Siap. Ini yang ayatnya Mbak Eli tadi loh Bu. Ya Mbak El, benar Mbak El? Ya, betul. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi kadang kita kan satu hari ini ada masalah itu masih mendem ya, masih marah. Tapi kalau kita dalam perenungan malam itu, seringkali Tuhan bawa ya ke situ itu. Jadi kita seperti kayak berdiskusi dengan Tuhan. Seringkali seperti yang saya alami,
yang biasanya juga kegelisahan itu awalnya. Kecuali kalau sudah capek ya bisa langsung tidur ya. Tapi kalau kita ada gelisah dalam hati dan pikiran kita yang belum terselesaikan, ya pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin untuk selesaikan. Itu seperti firman itu, marah tetapi tetaplah diam, tapi berkata-katalah dalam hatimu. Berkata-kata itu bukan kita ngomong-ngomong dewe, dijawab-jawab dewe, enggak. Saya yakin kita ini kan punya Roh Kudus, kita ada Tuhan Yesus yang senantiasa 24 jam ini standby, mendengarkan apa yang mau kita ucapkan. Enggak harus melalui doa, tapi kita dengan berbaring, dengan kita tidur, kita ngobrol santai dengan Tuhan itu loh. Tuhan itu senang. Jadi kita kayak ngobrol sama teman. Itu Dona, terima kasih. Berarti marah yang di sini itu kita hatinya marah gitu ya, bukan marah yang kita keluarkan gitu ya? Ya istilahnya kalau aku tuh kayak diempet ya Bu. Oh, iya, diempet. Bahasa Jerman. Bahasa Jermannya ditahan gitu loh Bu, ditahan 1 hari. Besok itu dia langsung Besok udah langsung ngeluh. Kecuali kayak Bu Sulis, ya. Bu Sulis ini kan seorang pimpinan, ya istilahnya punya anak buah. Nah kalau misalnya hari itu ada anak buahnya yang melakukan kesalahan, nah itu memang wajib untuk ditegur, karena ini kan soal pekerjaan, apalagi kalau kesalahannya ini fatal. Nah kan Bu Sulis sebagai pimpinannya nanti akan bertanggung jawab. Jadi kalau aku rasa itu kan kalau sesuatu yang memang harus ditegur saat itu ya ditegur Bu. Gak popong Ibu pimpinan. Tapi kalau ya itu tadi, ya pinter-pinter ngomongnya ya. Cara ngomongnya supaya dia itu gak sakit hati. Bu, lek ngomong sampai ajaan gitu loh, ajaan ke kafe ngono loh Bu. Ayo pulang kerja ajaan ke kafe. Kamu kalau kerja yang betul ya sayang, kita beli. Iya betul Bu. Aku ya pakai rumus itu Bu. Anak buahku sing baru ini yang membantu aku ngepak. Kayak anaknya itu mungkin sudah bekas apa ya? Istilahnya kerja di tempat saya itu karena kepaksa gitu daripada nganggur. Padahal istilahnya ini keluarga muda, istrinya sudah punya toko dan lain cukup lah. Jadi mungkin karena dia malu tidak kerja karena masa-masa pandemi ini akhirnya kerjalah tempat saya, bantu saya malah. Ya, ini karakternya udah kaku, udah usia ya punya anak kok. Maunya sendiri dan saya nggak bisa juga mungkin sudah berubah ya, nggak bisa seperti dulu lagi yang ceplas-ceplos yang ya langsung respon keras gitu. Akhirnya saya pakai ilmu Wallace. Artinya ya saya pakai kalau mau nyuruh apa yang benar gini, umpamanya cara ngepaknya itu yang nata barang itu begini. 1-2 kali gak mempan. Kayak cuek gitu loh. Jadi dalam hati saya juga mangkel ya. Tapi saya pikir-pikir orang gini ini enggak bisa diginiin ya. Akhirnya saya kasih contoh. Jadi sudah apa yang saya maui, saya lakukan sendiri. Dari cari dus packing yang betul, sampai cara ngepak, atau buang kotoran, bekas-bekas lakban, dus-dus itu, saya ambil, saya masukin tempat sampah sendiri. Akhirnya dia berubah sekarang. Jadi lama-lama sungkan sama saya gitu loh. Loh kok istilahnya kan pimpinan bosku kok ini aku kok enak-enakan petingkrangan kadang-kadang. Jadi saya yang loncat-mancit. Akhirnya sekarang sudah berubah 180 derajat. Begitu. Terima kasih. Puji Tuhan dengan kesabaran. Pak Sugianto sama Tante itu loh yang sudah makan asam garam kesabaran. Oh iya, ya Pak Sugianto sama Ibu. Kesaksian juga boleh, silakan. Kesaksian tentang kesembuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan juga bisa. Itu Bu Puji.
Oh iya, ada Bu Puji, ada Bu Erna. Ada Bu Puji, ada Bu Erna. Iya, Pak Belum Sugianto, bicara sama ayo sekali. kesaksian yuk, Kak Bapak. Yes, pokoknya mempermuliakan nama Tuhan. Bu Puji, Pak Sugianto. ayo. Oh, Pak Sugianto dulu ya. Ya, Pak. Pengalaman dengan Tuhan. Bu Puji, ayo Bu Puji mungkin. Bu Puji belum bicara sama sekali. Kesaksian juga boleh Bu Puji. Nyimak aja Mbak Juni. Salam, maaf terlambat tadi. Baru di rumah sore. Udah Gak agak malam. apa-apa, Bu. Ya, nyimak dulu aja Mbak Juni. Nanti ibu yang lain. Ya, Bu Erna mungkin. Waktunya masih lumayan panjang Bapak Ibu. Ini kan cuma satu sharing saja. Bu Erna mungkin kesaksian di tempat kerja atau menanggapi sharing saya tadi. Selamat malam, maaf telat. Kotanya habis. Gak apa-apa Bu Erna. Silahkan. Gimana rumahnya, Bu? Gimana rumahnya, Bu? Hah? Masih bocor. Loh, nggak hujan, nggak tahu. Kalau hujan baru tahu. 2 hari ini nggak hujan loh. Tadi nggak hujan. Kemarin nggak hujan deres. Maksudnya gerimis toh, nggak ketoro. Nggak kelihatan. Kalau hujan nggak tahu. Nggak kesaksian apa. Belum. Ayo selama 1 minggu ini Ditunda. ditolong Tuhan gimana? Terus kesulitan apa ditolong Tuhan? Apa menanggapi sharing saya tadi? Kita sharingkan bersama-sama biar saling menanggapi nanti. Ya, apa ya? Terus nanti aja Bu Juni. Cuman satu sharingnya Bu Erna, enggak ada lagi. Ya, kalau saya ya harus apa? Harus menahan sabar. Kalau Iya, marah, sabar, Mbak. apa yang tugaskan bos? Menahan sabar. Mohon Walaupun rumahnya dibocor, karena sabar. Mbak menahan marah, menahan sabar, nggak ngamuk aja. Supaya tidak marah, menahan sabar. Sabarnya ditahan. Supaya tidak meluap. Apa ya, aduh, di rumah kena bocor rumah. Di kerjaan banyak yang nyuruh. Mamanya, anaknya, perempuan, wis engko anak dituruti anak laki. Pokoknya serba harus diterima dengan sabar, dengan ya apa yang disuruh dikerjakan gitu aja, meskipun itu pokoknya kita bisa harus ya kita kerjakan meskipun bukan apa tugas dan apa bukan kemampuan Bagian kita. maksudnya seperti Pak iya bagian kita, dan seperti tadi ngepak barang, aku nggak biasa ngepak barang melakban itu, waduh kan orangnya yang bagian ngepak itu kan berhenti gak ngomong pokoknya leren gitu loh,
lakinya itu cuma piro, Pak tua itu, terus tukang potong lakinya itu cuma 3 di sana itu. Waduh, 4 sama bosnya, anaknya. Kadang-kadang anaknya yang ngepak, saya juga yang membantu gitu. Kadang-kadang nggak biasa ngepak barang, ya kita, ayo kita ayo. Iya, aku gak iso belajar, ya belajar iso jadi ini. Aku yang nggak bisa ngepak soalnya dulu kerjanya bukan ngepak gitu ya, harus apa yang disuruh bos itu ya kita kerjakan dengan sabar, itu aja. Dan di rumah kayak aduh wis cobaan belajar, cobaan hidup, meskipun orang sendiri katanya enak dewe-dewe karena ternyata orang hidup meskipun sendiri banyak ada juga cobaan, tapi Tuhan memberi cobaan atau apa ya, suatu masalah tidak melebihi kekuatan kita gitu saja. Amin. Amin. Buktinya Bu Erna masih bisa ketawa. Sesuai porsinya, Bu Erna. Iya. Sesuai porsinya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kemampuan kita. Berarti Bu Erna itu sudah alami perubahan hidup ya. Belum Bu Juli, belum sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tidak ada satupun yang dapat sempurna, tapi berubah itu pasti, berjalan dalam perubahan Bu Erna. Bukti ini masih tertawa, bisa tertawa. Dalam situasi apapun bisa tertawa, itu juga luar biasa. Lah pinter menahan sabar iku mau ayo. Jangan ngamuk ngono lho maksudnya. Iya. Ya, itu aja Mbak Juni. Singkat masih banyak kalau diceritakan. Ayo enggak apa-apa Bu Erna, diceritakan aja. Masih kurang berapa? 1/4 jam ya, sampai jam 11:15 ya. Gak bisa cerita cuma nahan di jero. Kalau diceritain biar lega, Bu Er. Enggak, wis. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau pertanyaan juga boleh. Jadi ketidaksabaran itu, maaf, saya boleh sekarang ya. Ya. Bisa didengar Mbak Juni? Bisa jelas-jelas ya. Saya kok lihatnya dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Ini kalau menurut saya tentang sabar itu seperti ketidaksabaran itu seperti kedustaan kita kayaknya, sebetulnya kayak gitu ya. Ini setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang. Saya kalau bisa didiskusikan ya, Bapak Ibu. Boleh ya. Mungkin saya takutnya keliru menerjemahkan ya. Ya, menurut saya kekustaan atau ketidaksabaran kita itu seperti kekustaan kita atau sikap hati yang iri hati itu kekustaan kita itu ya. Menurut saya ini penyakit yang bisa juga apa ya, orang lain menjadi takut karena emosi kita yang apa terlalu berlebihan. Misalnya, kalau ini bisa didiskusikan ya, saya enggak paham benar soal harus belajar teologi juga. Nah dari situ saya itu maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepadanya. Orang sakit kusta itu datang kepadanya. Berarti kan kita, kalau kita merasa kita belum sabar, jadi kita harus apa ya Bu ya? Kayaknya kita harus lebih terhubung terus dengan Tuhan gitu ya. Jadi, meskipun kita nggak saat itu sedang berdoa, tapi kita tetap terhubung. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau Mbak Dona mungkin bisa tambahan atau Bu Eli ya.
Bu Puji Saya suka diskusi menganalogikan. soalnya. Saya Bu suka Puji diskusi soalnya. menganalogikan ya. Ya, kalau sepertinya Jadi menurut Bu Puji kalau apa hal-hal kekurangan atau misalnya kayak tadi masalah kesabaran, masalah hal-hal yang nggak benar yang ada di kita itu seperti sakit kusta. Jadi menurut Bu Puji kita yang sedang sakit harus datang pada Tuhan supaya disembuhkan gitu Bu Puji ya. Tetap kalau terhubung. kita datang berarti Tuhan kan bilang aku mau. Nah, Tuhan kan bilang aku mau karena kita datang dahulu mempunyai inisiatif itu gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya seperti itu. Oh ya. Mohon di kalau tanggapan bisa diterima. Analoginya bagus. Ya bukan untuk ini menurut saya loh Mbak Tuhan, saya enggak paham sekali tentang teologi. Loh, nggak apa-apa, itu bukan pemahaman yang teologis, tapi Bu Puji seperti mungkin sedang dapat hikmat bahwa itu sesuatu itu bisa dianalogikan seperti itu gitu. Jadi kita yang sakit kita datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita dari segala sakit-sakit, bukan sakit jiwa ya, tapi sakit di jiwa. Sakit rohani. Jasmani atau rohani pun gitu ya Mbak Don ya. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa Bu, bagus analoginya. Setuju Bu Puji, setuju. Ya. Setuju. Kita belajar sama-sama ya Bu ya. Bukan mau saya baru ini mendapatkan sesuatu yang baru ini dari Bu Puji. Benar. Kalau kita sakit kusta itu kan sakit kusta itu kan diibaratkan sekarang dengan dosa ya Bu ya. Dosa. Jadi sakit itu pun kan diibaratkan dengan dosa. Nah, bukan kutukan itu, ya Bu ya. Bukan. Nah, kalau orang-orang yang sakit kusta itu Tuhan minta untuk datang kepada Tuhan kan, mendekatlah kepadaku maka Tuhan mau, aku mau. Kalau kamu datang kepadaku, aku mau untuk menyembuhkanmu. Seperti juga kalau kita punya dosa ya. Kamu datang kepadaku minta ampun, aku akan mengampuni kamu. Kan seperti itu Bu, sama analoginya. Jadi sakit itu kalau sekarang kita bisa katakan dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit kusta itu ya dosa-dosa baik jasmani rohani kita ini. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku mau menyembuhkan karena kita punya inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Kita punya inisiatif untuk minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan si penyakit yang sakit kusta. Begitu juga dengan kita. Aku mau Tuhan ampuni aku saat ini berdosa. Atau aku mau Tuhan sembuhkan aku. Kita datang, kita punya inisiatif. Tuhan melihat hati kita itu loh, yang punya inisiatif itu. Sebelum kita datang itu loh, tapi kita sudah, aku mau datang sama Tuhan, aku mau minta ampun. Itu Tuhan sudah memberikan apa istilahnya ya, apresiasi. Istilahnya kita belum minta itu loh, Tuhan sudah, wes tak curahno berkatku apa sih nak sing kamu mau. Karena dia sudah mau datang sama Tuhan, itu Tuhan sangat menghargai. Jadi kita ada niatan untuk datang kepada Tuhan, itu Tuhan sangat menghargai. Dan apa yang kamu mau, tahir, sembuh, diampuni, Tuhan berikan. Terima kasih Bu Puji, sudah dikasih satu pengertian baru, betul. Kusta itu sama dengan kusta-kusta rohani kan, dosa, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Puji, aku malah dapat sesuatu yang baru ini. Kita belajar sama-sama. Ya. Ini ada Ko Iwan ngasih apa ini ya? Arti sabar ya. Arti sabar ya kok. Long suffering. Slow to anger. Slow to punish. Jadi sabar itu disamakan, Tuhan menyamakan, kalau kita lihat kata bahasa Yunaninya disamakan dengan long suffering. Jadi penderitaan yang panjang. Sabar itu disamakan dengan penderitaan yang panjang. Jadi ada kadang-kadang memang ada hal di mana kita Tuhan bawa sepertinya menderita panjang di kesabaran itu loh.
supaya kita mungkin bisa nanti keluar seperti emas yang murni gitu ya. Slow to anger, jadi pelan, tidak cepat marah. Kalau aku bahasainnya bukan marah-marah, marah boleh tapi jangan marah-marah. Beda ya, beda kan bahasa Indonesia. Marah boleh tapi jangan marah. Kalau marah-marah itu biasanya membawa ketidakberesan justru. Tapi kalau marah, Tuhan Yesus pun marah. Tuhan Yesus pernah marah waktu di Bait Allah itu yang mereka nuker-nukerkan uang itu. Tuhan Yesus juga marah kepada mereka pedagang-pedagang yang menukarkan dengan uang yang banyak, uang yang besar, membuat orang susah untuk membawa persembahan. Di Bait Allah itu Tuhan Yesus juga marah. Bukan tidak boleh marah, tetapi long suffering itu loh. Ketika sikap hati kita mau menderita lebih panjang sedikit, mungkin gitu ya. Menderita lebih panjang sedikit terhadap perlakuan orang kepada kita, mungkin gitu ya kalimatnya ya. Ya Bugem, gimana Bugem? Itu tambah dowo. itu tadi Bu Puji itu unik ya, cuma tadi nggak gitu dengar aku pakai headset. Jadi ku renung-renungkan mungkin maksudnya gini. Bu Puji itu unik loh, pinter loh. Aku cuma ini tadi kurang dengar. Jadi kayaknya mungkin maksudnya Bu Puji itu seperti firman yang dalam kelemahan kita menjadi kuat. Dalam kita lemah itu kita menjadi kuat karena Tuhan yang berikan kekuatan. Jadi kayak kita yang nggak bisa sabar, wis dia apa-apa nggak bisa sabar, kita bawa ketidaksabaran itu kepada Tuhan. Ngaku, Tuhan, aku kepingin sabar, tetapi aku gak bisa loh Tuhan. Gak bisa, aku berusaha gak bisa wis pokoknya. Tapi aku loh kepingin sabar gitu. Jadi aku minta Tuhan itu campur tangan supaya aku bisa sabar. Jadi dalam lemahku aku kuat. Jadi nanti kalau kita bersungguh-sungguh mau, Tuhan pun mau mengalirkan kesabaran yang berasal darinya, gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Gitu tak Bu Puji? Ya, kita terhubung terus dengan fokus kita kan Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Yesus. Iya, hal yang kita nggak bisa, Tuhan bisa. Ya. Nah, ya, makasih Bu Puji. Sama Bu. Ya, kesabaran itu buah roh juga kan ya, salah satu dari buah roh. Sabar, kasih sukacita, damai sejahtera itu. Kesabaran. Kalau ini Mbak Dona, tidak sabar sama tegar tengkuk itu beda ya? Iya, tegar tengkuk itu kayak godes gitu ya. Tegar tengkuk itu seperti bangsa Israel itu yang tidak susah berubah, susah dikasih taunya. Tegar tengkuk itu berpegang pada kebenarannya sendiri, tegar tengkuk itu. Susah dibilang. Jawain dablek ngono ya. Nah, iya itu. Double dablek. Bukan dablek, mantap ya Pak Sugeng. Dablek. Dablek kuadrat ya. Dablek. Iya. Nggak mau dibilangi. Kalau dia sudah kekeh tegar tengkuk ke gitu. Padahal jawabannya B kayak gitu ya. Iya, jadi iya pokoknya susah dikasih tahu. Susah diomongin. Bebal ya. Bebal gitu ya. Lebih ke bebal ya. Padahal dia sudah tahu akibatnya tapi masih terus saja gitu loh. Iya. Keras tengkuknya, keras tengkuknya. Jadi siapa yang jualannya? Jualan apa? Bakso. Bayi makan malam tukang bakso lewat. Mbak ngomong kalau boy titik air. Apa itu? Aku nggak ngomong nanti saya berhenti. Pakai headset nggak tahu lah omong-omongan gini. Iya, keras tengkuk. Tegar tengkuk itu keras tengkuk. Kalau apa keras tadi Mbak Juni bilang? Keras kepala. Apa tadi Mbak Juni bilang? Beda sama bahasa sekarang itu dalam bahasa apa namanya perdebatan itu loh. Begoders. Ngerti tapi dia enggak
seolah-olah nggak ngerti gitu loh, kayak apa? Farisi Oh, Saduki kayak gitu itu loh. Dia mengerti pengajaran, kan Tuhan Yesus kan bilang dalam firman-Nya kalau kita tidak melebihi dari apa pengertian kita tentang firman, tidak melebihi Farisi Saduki, kan tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi memang mereka kan seperti kayak ngerti tapi kayak seolah-olah nggak ngerti gitu loh. Tahu seolah-olah nggak tahu gitu ya. Mm-mm. Karena mereka apa sih hatinya mereka yang, tapi mereka menerima kasih karunia karena melalui mereka kan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus orang Yahudi kan, jadi kita nggak boleh. Tapi Aku Tuhan cuma Yesus kan maksudku, bilang itu, memperkatakan nyalang kau hai ular beludak, Iya. kan mereka diperkatakan Tuhan ular beludak. ya biarlah Ya kan? Tuhan yang menghardik mereka. Kalau kepada kita Tuhan suruh untuk memberkati mereka. ya. Iya, Nah, memang ya. kita banyak belajar dari mereka supaya kita nggak jadi tegar tengkuk seperti mereka. Jangan-jangan kita juga tegar tengkuk seperti mereka gitu kan? Jangan sampai gitu. Iya. Sudah Waktunya jam berapa itu? Sudah cukup, Mbak Sudah Juni. cukup ya waktunya. Saya tutup Ya. dengan peneguhan ya. Melalui Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kuasa iblis telah dilipati. Ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 15, dan kematian telah dikalahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. Memang kita masih hidup di dunia yang dikuasai si jahat, penuh dosa, kejahatan, penderitaan, kematian, dan ketidakadilan. Namun melalui peristiwa Paskah, kita telah mencapai sebuah tahapan kemenangan. Paskah bagi orang percaya adalah kemenangan atas iblis, dosa, dan kematian, dan memiliki hidup dalam hidup yang baru untuk memuliakan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat respon kita malam hari ini, sharing kita malam hari ini. Terima Saya kasih, kembalikan Mbak Juni. ke Bu Eli. Untuk ke Bu WL ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Juni untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, sangat memberkati. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan malam hari ini. Semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Saya persilakan Donna akan doa syafaat, juga nanti akan ditutup oleh Bu Sonya, doa berkat. Mari kita akan berdoa. Izin tanya, ada lagi yang mau didoakan Iya, mungkin? Anak-anak yang sekolah onsite aja. Anak-anak sekarang Anak-anak. sudah 100% Tangan sekolah. saya Mbak Dona. Iya Bu Puji. Tangan Anaknya? saya. Oh, tangan. Kenapa Kenapa tangannya? Bu Puji? Sakit apa? Kalau ini kaku gitu loh Mbak Don. Kadang bisa cepluk gitu loh Mbak Don. Asam urat kah? Enggak, kalau asam urat enggak. Mungkin berat Kolesterol. sepeda ini juga atau narik. Kadang-kadang nahan sepeda kan juga. Oh iya. Jalan kan macet Mbak Don. Apa-apa. Kalau sekarang ini lagi macet-macetnya. Iya benar, macet. Saya juga Oke. Mbak Don. Iya Bu. Tadi Iya, Bu. pagi saya ke dokter. Saya ke dokter karena leher saya ini suka sakit gitu. Terus analisa dokter ini persendiannya ini ya karena faktor usia juga sudah mulai bermasalah gitu. Dokternya menyarankan saya ke ortopedi. Tapi saya nanti kalau ke ortopedi itu takutnya panjang fisioterapinya panjang. Jadi saya memilih mau ngikutin di YouTube kan ada senam-senam begitu lagi. Saya berpikir apakah saya memang harus ke ortopedi ataukah saya tak senam-senam aja. Saya takutnya kalau ortopedi pula merembet kemana-mana. So pinter ya. Jadi ya berartilah biar Tuhan tuntun kemana ini ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu, kita doakan Bu Erna ya supaya tetangganya menyadari kesalahannya. Udah, itu aja. Kita berdoa ya.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah MK. Terima kasih Tuhan untuk Mbak Eli yang sudah memimpin kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Mbak Juni yang sudah boleh memimpin kami merenungkan beberapa firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran-Mu malam hari ini. Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini secara khusus. Engkau pakai lebih luar biasa lagi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan. Untuk beberapa pokok-pokok doa kami, Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota MK Sawoja 3 yang masih kesulitan untuk mengikuti MK Zoom online. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong. Engkau memberikan apa yang mereka perlukan Tuhan, karena Engkau yang mempunyai segalanya. Bahkan terlebih lagi Engkau ya Allah Roh Kudus memberikan mereka kerinduan untuk boleh ikut bersama-sama ibadah MK kami, baik melalui Zoom ataupun nanti kami akan mungkin onsite setelah Lebaran. Kami berencana untuk MK onsite Tuhan, Engkau menolong kami semua anggota MK Sawoja 3 supaya kami semua mau hadir, karena kami punya keuntungan ketika kami beribadah bersama. Tuhan memberkati, Tuhan hadir dengan segala kebenaran, dengan segala kuasa dan kasih Tuhan. Selalu ada berkat ketika kami bersama-sama bersehati, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perlindungan bagi Kota Malang Tuhan di masa-masa liburan ini. Kami berdoa Tuhan tidak ada penyebaran COVID-19 yang menyeruak, yang melebar Tuhan. Tidak ada varian-varian baru. Juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada yang akan keluar kota, mudik dan berlibur, Tuhan melindungi semuanya. Kami berdoa sejahtera-Mu untuk Kota Malang Tuhan. Kota Malang aman, Kota Malang sejahtera dan tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk kaki Bu Hana Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan keadaan kaki Bu Hana yang sudah lama Tuhan. Bu Hana derita Tuhan, pertolongan-Mu saja yang sanggup untuk menyembuhkan Bu Hana. Tuhan Yesus, kesembuhan yang ilahi, hanya Tuhan yang sanggup. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau sanggup Tuhan menolong di mana yang menjadi atau apa yang harus Ibu Hana lakukan, atau bentuk pertolongan dari Tuhan apapun Engkau beritahukan kepada Bu Hana Tuhan, supaya Ibu Hana bisa kembali beraktivitas dengan normal, tidak lagi mengalami kesakitan kaki Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat meminta dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk studi dari ketiga anak Mbak Juni Tuhan, dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka rindukan Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau yang akan menolong ketiga anak Mbak Juni Tuhan yang masih sekolah, yang mau bekerja, Tuhan yang akan memberi pertolongan, Tuhan yang akan memberkati, menempatkan mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang baik dan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Puji Tuhan yang tangannya mengalami kesakitan, mungkin karena seringkali harus menahan berat dari sepeda motor Tuhan. Engkau memberi kekuatan ekstra untuk tangan Bu Puji Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami berdoa, kami mendukungnya, kami memohon kesembuhan yang ilahi dari Engkau Tuhan untuk Ibu Puji di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini harus 100% sekolah onsite Tuhan. Kami berdoa seluruh anak-anak dari anggota MK Sawoja 3, dimanapun siapapun mereka Tuhan, mereka yang akan sekolah, yang akan kuliah onsite Tuhan, melindungi perlindungan Tuhan, supaya pertolongan Tuhan, pagar tembok Tuhan ada atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terpapar dan tidak menjadi carrier buat siapapun. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk leher bagian belakang dari Ibu Sulis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apakah Ibu Sulis harus ikut
saran dokter untuk ke bagian ortopedi, ataupun Ibu Sulis bisa sembuh hanya melalui senam-senam yang ada banyak beredar di YouTube. Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada Ibu Sulis, terlebih Tuhan, lebih daripada itu, Engkau sanggup menyembuhkan leher Ibu Sulis, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apapun penyebabnya, Engkau yang menciptakan tubuh kami, Engkau yang menciptakan tubuh Ibu Sulis, Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Kalaupun ada proses-proses ke dokter, maka Tuhan akan menuntut langkah Ibu Sulis, menemukan dokter yang tepat, menemukan tindakan yang tepat. Kami percaya, Tuhan, pertolongan-Mu ada untuk Ibu Sulis. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk kami semua yang hadir, untuk Bu Gem, untuk Pak Sugianto, Ibu Nini, Ibu Sulis, Ko Sugeng, Mbak Eli, Bu Puji, Ibu Erna, Mbak Juni, Pak Nyoman, Ko Iwan, dan hamba Tuhan. Terima kasih untuk kami yang hadir. Kami mau menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami telah menerima firman-Mu, Tuhan. Kami menjadi lebih tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah menggenapi janjinya, Allah yang begitu luar biasa. Segala puji hormat kami alaskan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang layak untuk kami sembah. Tuhan, meteraikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, Amen. sehingga kami dapat belajar mulai hari ini untuk lebih meresponi kasih Tuhan, untuk lebih meresponi kesetiaan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih memuliakan nama Tuhan, mengalami hidup yang baru dengan cara pandang yang baru, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gem semuanya. Terima kasih Bu Gem, Mbak Juni, Mbak Eli, makasih Pak Nyoman. Tuhan berkati Pak Gianto, Ibu Nini, Tuhan berkati Ibu Sulis, Bu Erna. Bu Erna sabar ya. Shalom. Bu Yuni, shalom, terima kasih. Pak Sugianto, Tuhan berkati. Pak Nyoman, shalom, terima kasih. Ini semuanya. Sampai jumpa. Aman. Kalau di sini kita mau Bu doa Nini, ya. shalom. Terima kasih. Ya, live dulu ya. Live dulu ya. Bu Nini, sehat Bu Nini ya. Pak Iwan, makasih dan berkati. Oke, kita live atau Bu Gem masih mau ngomong? Ya. Oh ya. Kita live ya. 1, 2, 3.